ada dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Ustadz, Ana mau bertanya Ustadz, masalah kurban. Apa boleh kurban sapi tapi uangnya hasil kongsi 10 orang Ustadz? Terima kasih Ya. Ustadz. Baik, ini pertanyaan sangat bagus ya, karena memang mulai makin dekat Mendekati ini ya. kurban. Karena kita sudah mulai memasuki ya bulan Zulhijjah, kemudian memasuki hari raya kurban. Dan kita sangat dianjurkan untuk berkurban, bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang mampu untuk berkurban tapi nggak mau dia, maka jangan mendekati masjid kami. Ini sebuah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kita memiliki kemampuan, mari kita berkurban. Ya. Nah, bagaimana? Ya kita akan sedikit membahas tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah kurban. Tadi disebutkan bagaimana kalau seandainya ada orang yang berkongsi dia, mereka patungan membeli 10 orang umpamanya, ya membeli 1 ekor sapi. Yang pertama, ini yang perlu kita luruskan di antara pemahaman para masyarakat. Mereka menganggap bahwa kalau kurban itu ya umpamanya si anak, istri, kemudian si ayah. Sehingga bergilir mereka untuk berkurban. Padahal yang sunnahnya itu ialah kalau kita seorang suami yang memiliki istri dan anak, suami yang berkurban tapi dia niatkan untuk anak dan istrinya, itu sunnahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan seperti itu, dan para sahabat juga begitu. Jadi sunnahnya ialah kita yang berkurban sebagai seorang suami, tapi niatkan dengan uang kita, jelasnya dengan uang kita, bukan uang kongsi dengan orang lain, tapi uang kita sendiri. Contoh dengan 1 ekor kambing. Ataupun dengan ya 1 ekor sapi dengan 7 orang umpamanya, dan niatkan ya untuk keluarga kita semuanya. Dan itu insya Allah pahalanya akan sampai kepada ya semuanya. Nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan batas kalau kambing untuk 1 orang. Artinya apa? Nggak boleh kongsi. Artinya di sini ialah membeli kambing tersebut. Kalau hutang nggak masalah, saya pinjam uangmu sementara, saya mau berkurban, pinjam. Tapi atas nama kita sendiri, uang kita sendiri. 1.500.000 umpamanya kita beli dengan uang kita sendiri, bukan uang patungan. Nah kemudian Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batas maksimal kalau untuk sapi ataupun onta, ya kalau onta ada 10 riwayatnya 10 orang boleh, kalau sapi ya itu 7 orang, itu maksimal. Artinya apa? Kalau kurang dari itu boleh. Contoh umpamanya saya punya uang, saya mau berkurban dengan 1 ekor sapi, silahkan. Ya dengan uang saya sendiri. Tidak mesti 7 orang. Tidak mesti untuk 7 orang. Tapi kalau dia kongsian, ya umpamanya 2 orang pun dia kongsi nggak masalah. Tapi batas maksimalnya ialah 7. Itu batas maksimal. Artinya apa? Tidak boleh ada 8 orang yang berkurban dengan 1 ekor sapi ataupun 9 ataupun 10. Karena maksimal yang Nabi bataskan ialah 7 orang untuk 1 sapi. Jadi ini yang perlu kita pahami ya. Jangan nanti ya kita patungan umpamanya 1 kantor ataupun 1 kelas ya patungan ada 10 orang 20 orang kita cicil 200-200 ribu umpamanya 1 ekor sapi. Enggak seperti ini kaedahnya. Pelaksanaannya 7 orang maksimal ya. Kalau seandainya umpamanya kita katakan harga ya sapi umpamanya mencapai sekitar sekarang ini berkisar sampai ya 15 atau di atas, di bawah itu juga ada mungkin ya. Ya dibagi ya. Umpamanya 14 juta, maka 14 juta dibagi 7. Jadi masing-masing 2 juta. Kan seperti itu. Yang begini yang harus dilaksanakan. Tapi kalau seandainya ada 7 orang masing-masing 1 juta, 1,5 juta, maka ini tidak dibenarkan. Bahkan ini menyisi daripada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan.